kabar anak-anak? Pastinya sehat semua kan nak? Hari ini kita akan belajar senyawa dan campuran bersama Ibu Simanjunta. Di video sebelumnya kita telah bahas tentang unsur. Masih ingat kan nak? Di mana unsur adalah zat tunggal paling sederhana dan tidak dapat dibagi-bagi lagi. Nah, sekarang kita lanjut ke senyawa. Senyawa adalah gabungan dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia. Contohnya dalam hidup sehari-hari adalah garam dapur. Garam dapur mempunyai rumus kimia NaCl yang disusun oleh dua unsur, yaitu unsur natrium dan unsur klor. Dengan jumlah atomnya 1 atom Na dan 1 atom Cl. Contoh kedua adalah air. Air mempunyai rumus kimia H2O yang disusun oleh unsur hidrogen dan unsur oksigen dengan jumlah atomnya 2 atom H dan 1 atom O. Bagaimana cara kita untuk menentukan jumlah atom dari suatu senyawa? Coba kita perhatikan rumus kimia berikut. NaCl dengan N adalah koefisien atau jumlah molekul senyawa, A, B, C adalah lambang unsur, X, Y, dan Z menyatakan indeks atau jumlah atom. Jika angka indeks dan koefisien 1, maka kita tidak perlu menuliskannya. Contoh, tentukanlah jumlah atom dalam senyawa asam sulfat dengan rumus kimia H2SO4. Untuk mengerjakannya, kita lihat rumus kimia NaXByCz. Kita tentukan terlebih dahulu N. N-nya itu menyatakan nilai koefisien dari H2SO4. Nilai koefisiennya adalah 1. Lambang unsurnya adalah H, hidrogen, S, sulfur, dan O, oksigen. Untuk menentukan jumlah atomnya, kita lihat nilai indeksnya. Untuk unsur H, indeksnya ada angka 2, maka terdiri dari 2 atom H. Untuk unsur S, indeksnya 1. Meskipun tidak dituliskan, maka terdiri dari 1 atom S. Untuk unsur O, indeksnya 4. Maka terdiri dari 4 atom O. Jadi dapat kita simpulkan H2SO4 terdiri dari 2 atom H, 1 atom S, dan 4 atom O. Contoh kedua, tentukan jumlah atom penyusun senyawa urea dengan rumus kimia CONH2 2 kali. Untuk menyelesaikannya, kita tentukan nilai koefisien N sama dengan 1. Lambang unsurnya adalah C, karbon, O, oksigen, N, nitrogen, H, hidrogen. Maka untuk menentukan jumlah atomnya, kita lihat nilai dari indeksnya. Sehingga jumlah atom penyusunnya adalah untuk unsur C, indeksnya 1. Meskipun tidak dituliskan, maka terdiri dari 1 atom C. Untuk unsur O, indeksnya juga 1. Meskipun tidak dituliskan, maka terdiri dari 1 atom O.
Sedangkan untuk atom N dan H, karena berada di dalam kurung, kita kalikan indeksnya dengan angka di luar dalam kurung, yaitu angka 2. Maka untuk unsur N, indeksnya adalah 1. Meskipun tidak dituliskan, kita kalikanlah dengan angka 2 yang di luar. Maka terdiri dari 2 atom N. Untuk unsur H, indeksnya adalah 2. Kita kalikan dengan angka 2 yang ada di luar. Maka terdiri dari 4 atom H. Sehingga dari senyawa urea CONH2 2 kali terdiri dari 1 atom C, 1 atom O, 2 atom N, dan 4 atom H. Sekarang kita lanjut ke molekul senyawa. Molekul senyawa adalah gabungan 2 atau lebih atom yang tidak sejenis. Contohnya NaCl, H2O, H2SO4, CO, NH2 2 kali, dan masih banyak lagi ya nak. Untuk lebih memudahkan kita memahami perbedaan molekul unsur dan molekul senyawa, ingatlah molekul unsur itu disusun oleh atom-atom sejenis. Sedangkan molekul senyawa itu disusun oleh atom-atom yang tidak sejenis. Kita lanjut ke campuran. Campuran adalah gabungan 2 jenis zat atau lebih yang sifat komponen penyusun zatnya tidak hilang. Jika kita mencampurkan air dengan gula, maka menjadi larutan gula. Nah, larutan gula inilah merupakan contoh dari campuran, jenis campuran homogen. Ingat, di materi sebelumnya Ibu sudah bahas kalau campuran jenisnya ada 2, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang seluruh bagiannya mempunyai perbandingan komponen sehingga sulit dibedakan. Adapun ciri-ciri campuran homogen adalah serba sama. Tidak ada batas antara komponen-komponen penyusunnya, tidak dapat disaring, dan tidak terdapat lapisan atau komponen padat dan cair tidak memisah. Jadi untuk contoh dari campuran homogen adalah larutan gula, larutan oralit atau campuran dari gula, garam, dan air, larutan dan juga larutan garam. Larutan tersusun dari zat pelarut yang disebut solvent dan zat terlarut disebut solut. Coba perhatikan gambar ini. Dari gambar, yang termasuk ke dalam solvent atau pelarut adalah air, dan yang termasuk ke dalam solut atau zat terlarut adalah garam. Campuran heterogen adalah campuran yang perbandingan komponen di setiap bagiannya tidak sama sehingga masih dapat dibedakan zat-zat penyusunnya. Contoh, air dan minyak. Coba perhatikan gambar ini ya nak, di mana masih bisa dibedakan mana air dan mana minyak. Begitu juga dengan air dan kopi. Masih bisa kita bedakan mana air dan kopinya ya nak. Jadi kedua contoh ini merupakan campuran heterogen jenis suspensi. Untuk air susu, tinta, ini juga merupakan contoh campuran heterogen jenis koloid.
Sebagai bahan evaluasi, kerjakan soal ini ya nak. Nah, demikianlah penjelasan Ibu hari ini. Kiranya bermanfaat bagi anak didik semua. Terima kasih.